wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan survei Gedung Museum 45, Gedung Museum Juang 45. Nah, mana sih Gedung Juang 45? Gedung Juang 45 berada di Jalan Menteng Raya nomor 31, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Yuk kita simak hasil survei dari kelompok 4. Yuk. Sekarang kita sudah ada di depan Gedung Juang nih. Nah, apa aja sih peninggalan sejarahnya? Yuk kita lihat masuk ke dalam. Oke, nah sekarang kita ada di luar perjuangan fisik dan informasi dari sebelahnya ibu pada momen kemudian 31. Nah, yuk kita simak pembahasannya. Gedung Juang 45 atau Museum Juang 45 adalah salah satu museum yang berada di Jakarta. Museum ini awalnya dikelola oleh Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta dan selanjutnya untuk saat ini pengelolanya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Museum ini terletak di Jalan Menteng Raya 31, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Upacara peletakan batu pertama pembangunan Museum Gedung Juang 45 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yaitu pada tanggal 10 November 1970. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Siti Johana Menara Saida yang kemudian dilanjutkan oleh SK Trimurti dan Wali Kota Jakarta Pusat Edi Jajang Jajatmadja. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 Agustus 1974 oleh Presiden Soeharto. Gedung yang dibangun pada sekitar tahun 1920-an yang saat ini dipergunakan sebagai Museum Juang 45 ini pada mulanya adalah hotel yang dikelola oleh keluarga Elsie Schumper, seorang berkebangsaan Belanda yang sudah lama tinggal di Batavia. Hotel ini diberi nama Hotel Schumper sesuai nama pemiliknya. Museum Juang 45 terbuka untuk umum dalam aktivitasnya. Pengunjung atau peserta aktivitas dapat mendaftarkan diri untuk dapat terlibat dalam aktivitas museum. Dalam hal ini, Museum Juang 45 bertindak sebagai fasilitator beberapa aktivitas museum yang terus dikembangkannya, diantaranya aktivitas reguler, penyuluhan permuseuman, pameran diskusi, partisipasi Jabodetabek dalam daerah, dan lain-lain. Fasilitas yang tersedia bagi pengunjung Museum Juang 45 adalah ruang pameran tetap dan temporer dengan pojok multimedia. Bioskop Juang 45 memiliki studio penayangan film-film dokumenter dan film perjuangan lama. Perpustakaan, referensi sejarah ilmiah dilengkapi dengan komik-komik perjuangan untuk bacaan anak. Silent Room, ruang khusus untuk kreativitas anak dilengkapi game komputer pahlawan, mewarnai, puzzle, dan permainan lainnya. Foto studio menyediakan kostum para pejuang untuk dikenakan pengunjung dan foto instan. Souvenir shop, plaza untuk aktivitas outdoor berupa teater anak.
terdapat ruangan replika peristiwa yang terjadi pada hari proklamasi, dan di dalam ruangan tersebut, koleksi lainnya meliputi barang-barang dari masa perkebunan karet, seperti mesin tik kuno, telepon, dan pakaian adat, serta barang mewah seperti timbangan emas, pipa, tembakau dari nikel, dan lampu hias, dan lain-lain. Di museum ini dapat dilihat jejak perjuangan kemerdekaan RI dengan koleksi benda-benda peninggalan para pejuang Indonesia. Di antaranya adalah mobil dinas resmi Presiden dan Wakil Presiden RI pertama yang dikenal dengan mobil RIP 1 dan RIP 2, dan mobil peristiwa pemboman di Cikini. Selain itu ada pula koleksi foto-foto dokumentasi, selain lukisan dan diorama yang menggambarkan perjuangan sekitar tahun 1945 sampai 150-an. Beberapa tokoh perjuangan ditampilkan pula dalam bentuk patung-patung berada. Mengingat pentingnya fungsi dan peranan gedung ini, maka pemerintah menunjuki gedung ini sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta. Pada tanggal 10 Januari 1972, gedung induk ini dijadikan Museum Joang 45 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 Agustus 1974. Pemberi nama gedung Joang 45 tentunya mempunyai alasan karena gedung ini memiliki peran yang besar dalam sejarah perjuangan, terutama di masa-masa akhir penjajahan Jepang masa menjelang proklamasi 17 Agustus 1945. Nah guys, di sini juga ada peninggalan sejarah loh, yaitu ada ikat pinggang dari Laskar Putri Solo, dan ada baju juga, serta ada kain pejuang Laskar Pelangi. Kain ini yang dimiliki oleh salah satu pejuang Laskar Putri, ibu Supaisi Lasmi. Kain yang coklat, dan juga ada kain selendang putih biru atau putih kembar. Nah itu dia di sini guys. Dan juga di sini ada perlengkapan guys, ada perlengkapan makanan militer yang digunakan untuk anggota Laskar Putri pada saat itu guys. Itu ada kotak aluminium dan tempat minum. Dan di sini juga ada sejas yang dipakai oleh Ibu Asia Hussein Laskar Putri Tasikmalaya. Nah guys, di sini juga ada peti besi milik Tentara Republik Indonesia yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan senjata, pistol, peluru, granat yang selalu dibawa ke medan perang dari tahun 1945 sampai 1949. Halo teman-teman semua, jadi di sini aku bakal jelasin nih, karena di sini ada kisah hotel dari Menteng 31. Jadi aku bakal jelasin secara ringkas ya. Selama ini kita mengenal sejarah gedung Menteng 31 sebagai apa sih? Jadi di sini itu katanya gedung Menteng 31 itu dulunya sebagai asrama pemuda loh. Bangunan ini adalah saksi bisu tumbuh gagasan dan aksi perjuangan kaum muda untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, terus juga ada dua hotel loh yang pernah menempati bangunan ini. Yaitu yang pertama ada Hotel Victoria pada tahun 1932 sampai 1937. Yang kedua ada Hotel Skomper dari tahun 1937 sampai 1941. Nah, nama Skomper ini juga dipakai sebagai hotel di Lembang dan Bandung. Jadi mungkin itu aja yang aku jelasin secara ringkas dari kisah Hotel Menteng 31. Nah, selanjutnya ada perkembangan fasilitas akomodas. Yang pertama ada pesanggrahan. Pesanggrahan berfungsi sebagai tempat bermalam dan telah dikenal sejak masa Nusantara. Yang kedua ada herberg atau lodgement. Akomodasi berupa lodgement atau lodgement dan herberg atau penginapan mulai dibangun pada masa Protesi sebagai awal perkembangan kota. Yang ketiga ada Hotel Florida. Pada periode 1850 sampai 1900-an mulai meninggal hotel Florida. Maksudnya di antara pemilik hotel dan para penghuni kebersamaan dan keakraban. Yang keempat ada rumah makan. Beberapa hotel yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat Indonesia. Yang terakhir ada hotel profesional. Sejak 1900-an, banyak hotel yang berdiri adalah nama hotel dalam jaringan internasional. Hotel ini dikelola secara profesional dan berkualitas baik. Pemilik hotel adalah pemilik investor Eropa.
Nah, jadi OTS Kumpul di Batavia bangkrut dalam Perang Dunia Kedua. Setelah OTS Kumpul dibuka pada 1937 di Menteng 1 tahun kemudian ia menjadi bangunan utama, sedangkan bagian dari ruang atau kamar hotel masih berada di Menteng 32. Pada 1940 tertulis di berita bahwa OTS Kumpul di Menteng 32 telah dijual kepada organisasi pemuda. Menyusul kemudian tahun 1941 sebagaimana tercantum pada sebuah iklan di Batavia Newsblad di edisi 24 Januari 1941 disebutkan telah dilakukan pengajuan klaim karena dislikuidasi dari MV Mercurius dan berdasarkan keputusan Panjaspriti Batavia tanggal 26 Maret 1941 diputuskan bahwa MV Mercurius bekas pengelola hotel setempat dinyatakan bangkrut. Nah, untuk kenangan Elsie Scomper, beliau merupakan pendiri dan pemilik hotel dari Scomper di Batavia pada tahun 1932. Beliau wafat pada usia 85 tahun di Apeldoorn, Belanda pada 21 Desember 1977. Berita wafatnya Elsie Scomper dimuat dalam kolom berita keluarga sebuah surat kabar di Belanda Het Parool edisi 24 Desember 1977. Nah itu dia, karena kita udah selesai nih mengenai semua ruangan yang ada di gedung Juang 45. Kita mungkin cukup sampai sini aja kali ya. Ya. Mungkin next time kita bakal coba ke tempat lain lagi. So, terima kasih atas perhatiannya dan mungkin kalian udah enjoy melihat video-video kita. Jadi terima kasih untuk semuanya dan see you in next time. Jangan lupa kesini ya. Oh wow.